Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. صدق النبي على حديثه. Hadirin jamaah Masjid Baitul Ma'arif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang hingga saat ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk menunaikan kembali satu kewajiban kita sebagai hambanya, yakni melakukan sholat subuh secara berjamaah. Yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya inna sholatal fajri kana masyhudah, sesungguhnya sholat fajar, sholat subuh adalah sholat yang langsung disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada keutamaan yang sangat besar apabila seseorang ia rela untuk meninggalkan waktu istirahatnya, melawan rasa lelah dan kantuknya, untuk kemudian bangun dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Fakir berharap semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah, amin. Senantiasa dilindungi oleh Allah, amin. Senantiasa diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan doa khusus kepada orang-orang yang rajin bangun di pagi hari. Apa kata Rasul? Allahumma arham fi ummati fi bukuriha. Allahumma arham li ummati fi bukuriha. Ya Allah, rahmatilah bagi umatku di pagi hari mereka. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di pagi hari mereka. Inilah doa khusus yang Rasulullah persembahkan kepada orang-orang yang rajin bangun di pagi hari dan kemudian melaksanakan ibadah sholat subuh. Kita sama doanya kiai saja ngarep, kita sama doanya ulama saja ngarep, kita sama doanya habaib saja ngarep. Lalu apalagi dengan doa dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan itu, tidak mesti kita meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doain saya dong, tidak. Ya Rasulullah doain kami dong, tidak. Yang penting kita rajin bangun di pagi hari, maka sudah secara otomatis kita termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, ciri orang munafik diantaranya ada sholat-sholat yang paling berat untuk ia lakukan. Apakah itu? Yakni sholat subuh berjamaah. Kalau sholat zuhur mereka masih mampu untuk melakukannya. Kalau sholat asar mereka pun masih mampu untuk melakukannya. Sholat maghrib, sholat isya mereka masih mampu untuk melakukannya. Tapi khusus sholat subuh mereka berat untuk melakukannya. Maka ketika Rasulullah mau tahu dahulu
para sahabat di antara mereka siapa yang benar-benar taat, loyal kepada beliau, dengan sahabat-sahabat yang tidak taat, tidak loyal kepada beliau. Di antaranya dilihat dari bagaimana sholat mereka di pagi hari. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka ditempatkan di kerak neraka yang paling dalam. Itulah peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka sholat tapi kusala, mereka malas-malasan. Ia sholat karena manusia, ia sholat karena enggak enak sama Nabi Muhammad, ia sholat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau misalnya ada Rasulullah amanna, dia bilang kami beriman, tapi kalau enggak ada Rasulullah, inni ma'akum innama nahnu mustaziun. Orang-orang munafik mereka berkata kepada orang-orang kafir, tenang bae, isun ge pada bae kayo ilu pada bae. Napo terus ente melu bari Muhammad lu? Isun cuma bebeda Muhammad bae, bebodoh Muhammad bae, bohong sama Muhammad saja. Inilah karakter orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah berada di bulan Muharram, yang artinya kita sudah memasuki tahun baru Islam. Pekan lalu kita masih berada di tahun 1445 Hijriah. Sekarang kita sudah berada di tahun 1446 Hijriah, tahun baru. Pak Ustadz, tahun baru kan nanti bulan Desember, akhir Desember, itu Masehi. Kalau tahun Masehi awalnya dari bulan Januari, akhirnya sampai bulan Desember. Kalau penanggalan Hijriah awalnya bulan Muharram, akhirnya bulan Dzulhijjah. Tahun Masehi sekarang kita berapa? Tahun 2024. Sementara tahun Hijriah kita 1446 Hijriah. Apa bedanya Pak Ustadz antara Hijriah bari Masehi lu? Ya ruang tengah tani pleret. Bedanya kalau penanggalan Masehi atau tahun Masehi itu hitungan awalnya dimulai dari peristiwa lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini menurut sudut pandang orang-orang Nasrani. Sehingga menurut mereka andai kata Nabi Isa sampai sekarang ini masih hidup, usianya sudah 2024 tahun. Kenapa? Karena sekarang tahun 2024. Sementara penanggalan Hijriah, hitungan awalnya dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju kota Madinah. Sehingga kalau misalnya dihitung hijrahnya Nabi sampai sekarang ini lamanya sudah 1446 tahun. Jadi 1446 Ustaz, pada baik. Hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah sampai sekarang ini sudah lebih dari 14 abad lamanya. Maka itulah perbedaannya. Napa sih Pak Ustadz Umar bin Khattab lu harus bikin penanggalan sendiri, tahun sendiri, enggak mau ngikut sama penanggalan Masehi? Inilah hebatnya para sahabat, inilah hebatnya para khalifah dahulu. Mereka mempunyai semangat jangan sampai kemudian umat Islam tasyabbuh, ikut-ikutan dengan kebiasaan orang-orang kafir. Apalagi Umar bin Khattab, makanya disebut dengan Umarul Faruq, Umar sang pembeda yang antara hak dengan batil. Umar bin Khattab jangan sampai mengatakan kepada para sahabatnya, umat Islam jangan sampai ngikut-ngikut seperti halnya orang-orang Nasrani. Orang Nasrani biar mereka menggunakan penanggalan sendiri. Sementara kita orang Islam harus mempunyai penanggalan yang khas, yang itu menjadi ciri daripada umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang andai kata dikatakan bahwasanya semua apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul itu bid'ah, maka bisa dikatakan penanggalan Hijriyah pun bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah itu dilakukan di zaman Rasul, baru dilakukan di zaman baginda Sayyiduna Umar bin Khattab. Pada mulanya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, namanya khalifah seringkali berkirim surat dengan para delegasi dari raja-raja lain, dari negeri-negeri lain. Yang namanya surat itu kan ada titik mangsanya, Pak. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Maka Umar bin Khattab bingung. Kita bikin surat, ngirimnya harus jelas waktunya. Tanggalnya jelas, bulannya jelas, tapi tahunnya enggak jelas. Bingunglah Umar bin Khattab. Nah, biasanya kalau orang-orang Nasrani dihitung, selesai bulan Desember, masuk berikutnya, tahun berikutnya, selesai sampai Desember lagi, masuk tahun berikutnya. Tapi kalau penanggalan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, enggak. Memang sebelum zaman Nabi Muhammad penanggalan-penanggalan itu sudah ada, tapi tidak pernah dihitung sudah tahun berapa, tidak. Jadi ketika selesai bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, masuk tahun yang baru, yakni bulan yang baru, bulan Muharram, tidak dihitung tahunnya, tahun sekarang, tahun pertama, selesai Dzulhijjah, masuk tahun kedua, selesai lagi masuk tahun ketiga, tidak pernah. Maka disitulah Umar bin Khattab menyampaikan tentang satu gagasannya kepada para sahabat yang lain. Ketika Umar bin Khattab kebingungan mengenai titik mangsa setiap surat-surat yang dikirimkan kepada raja-raja dari negeri lainnya, para sahabat kemudian berkumpul. Kira-kira kalau misalnya kita mempunyai kalender sendiri bagi umat Islam, itu penghitungan awalnya dari mana? Ada yang berpendapat bagaimana kalau kita hitungan awalnya dimulai dari pertama kali lahirnya Nabi Muhammad. Karena penanggalan Masehi pun hitungan awalnya dimulai dari pertama kali lahirnya Nabi Isa. Oke, pendapat yang pertama diambil, semua ditampung sarannya. Ada yang berpendapat lain, ada beberapa sahabat yang mempunyai pendapat bagaimana kalau kita hitungan awalnya untuk umat Islam dimulai dari hijrahnya Nabiullah Muhammad SAW. Maka singkat cerita, pendapat inilah yang diambil oleh Sayyiduna Umar bin Khattab. Peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah menjadi hitungan awal bagi penanggalan muslimin. Maka disebutlah penanggalan atau tahun bagi umat Islam dengan tahun Hijriyah, asal kata dari hijrah baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah bulannya ada berapa, Ustaz? Kalau bulan-bulan di tahun Masehi itu kan ada 12, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sementara penanggalan dalam penanggalan Hijriyah itu bulan dalam kalender Hijriyah ada berapa? Ternyata sama, ada 12 bulan. Dalilnya mana? Ada di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan. Ada berapa bulan habis? 12 bulan. 12 apa rolas? Rolas keder teman, jadi 12. Ifna asyara syahron fi kitabillah. Ada 12 bulan. Yang di dalam bulan-bulan itu Allah telah menciptakan langit, bumi beserta semua apa yang ada di dalamnya. Apa 12 bulan itu? Kalau tadi kan penanggalan Masehi diawali dari Januari, diakhiri dengan Desember. Sementara penanggalan dalam tahun Hijriyah dimulai dari bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Apa saja itu, Ustaz?
Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pusing Pak Ustadz, beli apa? Saking kita jarang nganggo, seringnya nganggo penanggalan Masehi. Padahal paling tidak kita sebagai orang Islam, apalagi mengaku pecinta Rasulullah, harus mengerti hal-hal semacam itu sebagai identitas bagi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kalimat berikutnya, masih di dalam ayat yang sama, At-Taubah ayat ke-36. Apa kata Allah? Minha arba'atun hurum. Dan di dalam 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Bulan apa saja itu? Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Itu 4 bulan haram. Napa Pak Ustadz? Bulan Ramadan beli termasuk? Loh, kenapa bulan Ramadan tidak termasuk? Kenapa cuma Muharram, cuma Rajab, cuma Dzulqa'dah, cuma Dzulhijjah? Kenapa Ramadan tidak termasuk ke dalam bulan haram? Lalu manakah yang lebih mulia antara Ramadan dengan bulan-bulan haram? Maka di sini kemudian Nabiullah Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya tetap bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, termasuk dengan 4 bulan haram. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah waktu penetapan kemuliaannya. Bulan Ramadan kemuliaannya baru ditetapkan pada zaman Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di bulan Ramadan itulah Allah pertama kali menurunkan Al-Quran. Allah pertama kali menurunkan Al-Quran ketika zaman Nabi Muhammad. Sehingga bulan Ramadan itu kemudian menjadi bulan yang mulia baru pada di zaman Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibilang bulan Ramadan itu hari ulang tahun turunnya Al-Quran. Istimewa, makanya dalam bulan Ramadan ada nuzulul Quran. Jadi Ramadan itu kemuliaannya baru ditetapkan di zaman Nabiullah Muhammad. Sementara 4 bulan haram kemuliaannya sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelum zaman Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabiullah Isa sudah dimuliakan, zaman Nabiullah Musa sudah dimuliakan, zaman Nabiullah Yahya sudah dimuliakan, zaman Nabiullah Zakaria sudah dimuliakan, zaman Nabiullah Yusuf, zaman Nabiullah Yakub, zaman Nabiullah Ibrahim, zaman Nabiullah Ismail, bahkan sampai dengan zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. 4 bulan haram sudah ditetapkan sebagai bulan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa bulan Muharram itu begitu dikeramatkan? Karena bulan Muharram termasuk bulan-bulan haram lainnya, banyak mukjizat-mukjizat yang Allah tunjukkan kepada para nabi, kepada para rasul. Dilihat dari apa yang pernah terjadi pada diri Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nabiullah Adam ketika ditempatkan di dalam surga oleh Allah beserta pasangannya Sayyidatuna Hawa. Kemudian Allah sampaikan, silakan wahai Adam, engkau nikmati semua apa yang ada di dalam surga, tapi la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau dekati syajaratul khuld, pohon khuldi. Kenapa? Karena kalau engkau mendekatinya, niscaya engkau akan menjadi orang yang menyesal. Singkat cerita hadirin, ketika Nabiullah Adam sudah menikmati semua apa yang ada di dalam surga kecuali pohon khuld,
Iblis yang memang sedari awal dia mempunyai niatan jahat untuk terus menjerumuskan Adam, karena dia sendiri dilaknat oleh Allah, dimurka oleh Allah karena tidak mau sujud hormat kepada Adam. Iblis kemudian mengambil momen pada saat itu dengan coba membisiki Adam, wahai Adam, napo lu lagi lembarak-barak buah khuldi lu padahal enak. Jari Nabi Adam, enggak, saya dilarang sama Allah. Ente sih. Padahal itu yang paling enak, namanya syajaratul khuld, pohon khuldi, buahnya namanya buah khuldi. Itu artinya khuld, yang nama khuld itu kekal. Ente kalau misalnya mau di surga kekal abadi, ente harus mau makan buah khuldi. Terus-terusan iblis membisiki Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, hingga akhirnya Nabiullah Adam pun terpengaruh oleh bujuk rayu iblis. Nabiullah Adam mendekati syajaratul khuld, maka pada saat itu juga semua nikmat yang Allah berikan kepada Adam dan istrinya Sayyidatuna Hawa kemudian terlepas darinya. Di antara nikmat yang Allah berikan dan kemudian ditarik kembali karena Nabiullah Adam mendekati syajaratul khuld, yakni Nabi Adam dilepaskan pakaian kemuliaannya di dalam surga. Sehingga Nabiullah Adam, di dalam banyak riwayat dijelaskan, sang tiba-tiba telanjang, mohon maaf, tiba-tiba budak berak, saking malunya Nabiullah Adam mengambil semua daun-daun yang ada di dekatnya yang ada di dalam surga untuk menutupi auratnya. Dari situ kemudian Nabiullah Adam diturunkan ke muka bumi oleh Allah. Sayyidatuna Hawa diturunkan di Jeddah, Jazirah Arabiyah, sementara Sayyidina Adam diturunkan di India. Jadi kalau kita sekarang ini sering dengar di internet itu perindapan, jangan salah, itu India, dan dulu pernah diinjak tanahnya oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika beliau pertama kali diturunkan oleh Allah dari surganya. Sementara Sayyidatuna Hawa, istri Nabiullah Adam, diturunkan oleh Allah di Jeddah. Sekarang kalau misalnya kita pernah lihat, ada beberapa jamaah umroh dari Tasik, dia rombongan naik bis, kemudian dilihatnya di Jeddah ada patung sepeda besar. Kemudian ibu-ibu jamaah umroh bilang ke sopir bisnya, pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir, ayah sepeda Nabi Adam. Padahal bukan sepedanya Nabi Adam, zaman Nabi Adam belum ada sepeda. Kalau ada sepeda siapa kang tambal ban ya? Belum ada. Itu sejarah. Nabiullah Adam menyesal karena dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabiullah Adam menyesali dan mengakui apa yang sudah dilakukannya bahwa itu merupakan sesuatu yang salah. Disitulah Nabiullah Adam terus meminta ampun kepada Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana, Tuhan kami, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, dan apabila engkau tidak mengampuni kami, kata Nabiullah Adam, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nyesel Nabi Adam. Diterima atau tidak penyesalannya Nabi Adam, hadirin? Diterima atau tidak istighfarnya Nabi Adam, permohonan ampunnya Nabi Adam oleh Allah? Diterima. Dan itu terjadi pada bulan Muharram. Jadi barangkali kita selama ini berdoa ngepost maning, isun perasaanku donga awan bengi esuk sore, mempunyai hajat, mempunyai cita-cita, tapi kok tidak kunjung dikabulkan oleh Allah.
barangkali di bulan Muharram inilah permintaan kita, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam yang ternyata setelah bertahun-tahun lamanya baru kemudian diterima taubatnya pada bulan Muharram. Ustaz, ada apa lagi di bulan Muharram itu? Banyak. Dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin. Berikutnya terjadi di bulan Muharram adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjadi banjir bandang yang besar luar biasa. Nabi Nuh naik ke kapal yang sudah dipersiapkan olehnya. Banyak orang yang mati tenggelam karenanya, tapi Nabi Nuh beserta beberapa pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Muharram itu pula Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah ketika coba dibakar oleh Raja Namrud karena semangat dakwahnya yang luar biasa. Allah mengilhamkan kepada api, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Itu terjadi pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram itu pula Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang sebelumnya sudah dimakan oleh ikan paus kemudian diselamatkan oleh Allah ketika ikan paus itu mulai ke daratan dan kemudian menumpahkan Nabi Yunus yang ada di dalamnya. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Ini para nabi, ini para rasul. Ketika kemudian mendapatkan masalah yang besar di dalam hidupnya, ia sadar pasti ada kezaliman, ada maksiat, ada ketidakberesan yang pernah dilakukannya, sehingga kemudian ia menyadarinya dan kemudian memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kala kita ada masalah hidup, kemudian ya Allah, kasih ini cobaan darimu kepadaku. Cobaan ya sembahyang, beli ibadah, beli ya cobaan pun arahnya azab dulu cobaan. Walanudhiqannahum azabul adna qabla azabil akhirah. Dan sungguh kami akan timpakan kepada mereka azabul adna, azab yang ringan di dunia, qabla azabil akhirah, sebelum datangnya azab akhirah, sebelum datang azabul akbar, azab yang lebih dahsyat, yang lebih besar. Jangan sampai kemudian kita tidak mau mencontoh para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul ketika mereka ditimpa malapetaka, mereka kemudian memuhasabah. Nabi Adam menyadari kesalahannya, Nabi Yunus menyadari kesalahannya, sehingga kemudian mendapatkan mara bahaya yang begitu luar biasa. Ketika kita pun mendapatkan masalah hidup, jangan kita terlalu pede, pasti ini cobaan dari Allah untuk kita. Buat hebat pisan. Sudah sadar diri saja, pasti ini merupakan teguran dari Allah kepada saya. Barangkali saya ada dosa yang belum saya meminta maaf kepadanya. Barangkali ini adalah teguran dari Allah. Barangkali selama ini saya belum benar-benar khusyuk ketika beribadah kepadanya. Ini orang yang rendah hati, orang yang wara, orang yang tawadhu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali lagi di bulan Muharram atau bulan-bulan haram. Ada kejadian apa lagi ketika bulan Muharram atau bulan-bulan haram itu? Ternyata Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam yang sebelumnya buta disembuhkan oleh Allah ketika bulan Muharram. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah pada bulan Muharram, ketika sebelumnya Nabiullah Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur yang ada di jalan. Pada bulan Muharram itu pula Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam disembuhkan oleh Allah dari penyakit kulitnya yang sudah bertahun-tahun dideritanya.
Pada bulan Muharram itu pula Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para pengikutnya ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabiullah Musa sudah mulai terpojok, lanjut ada laut, balik lagi bakal ditangkap sama Fir'aun. Lalu disitulah Nabiullah Musa setelah melalui proses ikhtiar yang begitu luar biasa, berikutnya bertawakal kepada Allah. Semua dipasrahkan kepada Allah. Dan Allah perintahkan kepada Nabiullah Musa untuk menancapkan tongkatnya. Lautan yang begitu luas dan dalam itu kemudian terbelah menjadi dua. Allah perintahkan kepada Musa dan para pengikutnya untuk melewatinya. Dan kemudian Fir'aun mengejar beserta bala tentaranya. Sesampainya Musa beserta para pengikutnya di daratan, Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah lautan. Lautan yang sebelumnya terbelah menjadi dua itu kemudian disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan binasalah Fir'aun beserta bala tentaranya. Itu terjadi di bulan Muharram. Ada apa lagi Ustaz? Di bulan Muharram itu sebetulnya banyak. Berikutnya adalah diselamatkannya Nabiullah Isa dari kejaran Raja Jahat yang coba untuk menyalibnya. Di bulan Muharram itu pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemaksuman pada diri baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak para nabi, para rasul, para tokoh zaman dulu memuliakan bulan Muharram. Kenapa? Karena di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa besar, keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan kepada para nabi, kepada para rasul. Makanya banyak yang mengkeramatkan bulan Muharram. Cuma kadangkala orang Indonesia salah kaprah dalam memuliakan bulan Muharram. Ustaz, dalam rangka bulan Muharram kita pada jalan-jalan ke Solo, Surakarta. Anak apa nih kane? Wah, di sana ada kirab pusaka. Di antara kirab pusaka yang dilakukan adalah di sana nanti ada dua kerbau warnanya putih. Itu kebo bule. Punya namanya Kiai Selamet Kebo Bule. Wah, di sana Ustaz dilepas di tengah lapangan. Kemudian ketika ini kerbau ini lepong, wah itu berkah pada rebutan. Waduh, agak lain juga ini orangnya. Kata saya itu syirik. Enggak, wah Ustaz Fahmi sih sarak syirik. Wah, itu kebiasaan kalau misalnya Muharram. Itu kebiasaan kalau sudah memasuki satu syuro. Banyak orang datang dari mana-mana. Kebo bule itu dilepaskan, ditunggu lepongnya kapan gitu. Pas lepong dlemak. Dlemaknya lepong kebo kan dlemak. Beda lagi kalau ayam kan cuma corot kayak gitu kan, kecil. Tapi kalau kebo sapi kan dlemak atau brobol gitu kan. Itu rebutan, Pak. Sampai sekarang. Dalam rangka apa? Dalam rangka ngalap berkah di bulan Muharram. Ini syirik, tidak boleh dilakukan. Di beberapa tempat juga setiap kali masuk bulan Muharram, apalagi kalau misalnya 10 awal bulan Muharram, hari-hari Asyura, banyak yang membuat sesajen, banyak yang ngebulin menyan. Di beberapa desa kalau misalnya masuk bulan Muharram itu blek-bek, ngerti blek-bek, banyak asap ngebul sedesa itu. Buka kuana wong lagi bakaran sate mayoran, dideketin bukannya bau sate kambing, mambu menyan, ya Allah. Ini dalam rangka apa? Biasa Pak Ustaz, Muharraman. Agak lain juga Muharraman, jangan mungkin. Ketika saya sampaikan janganlah, ini syirik. Ustaz disarak syirik baik. Di Mekah juga di sana ada yang namanya kebul. Semacam menyan, saya sampaikan kalau itu tujuannya wewangian. Kalau ini ngebulin menyan tujuannya bukan wewangian, tapi buat ngasih makan jin, dedemit, kuntilanak, kolor hijau, kelong wewe, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini Pak, banyak.
Beberapa tempat, ya apalagi yang dianggap keramat. Bolehkah semacam itu? Tidak boleh. Apalagi bikin sesajen. Ini orang kita kadang-kala rada angel. Bukan rada lagi, memang angel. Sudah jelas-jelas Allah sampaikan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan musuhmu yang nyata. Sudah jelas-jelas disebutkan oleh Allah setan itu musuh. Malah dipai panganan, dipai sajen, dipai udut, dipai kopi, bisa orang ngopi. Saking baiknya wong Jawa lu kayak ya Allah. Jadi kita ini sama musuh juga harus baik. Kok dikit musuhnya setan sih sejen maning. Dikasih kopi pahit, dikasih udut, dikasih makanan, ya Allah, ya Rahman. Ya naman glogduk ya musuhnya. Nah, ini kebiasaan. Maka tradisi-tradisi Muharram, tradisi-tradisi suruhan, kalau misalnya mau sedekah berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, dengan kaum duafa, dengan anak-anak yatim, dengan orang-orang miskin, sedekah saja. Jangan pakai ritual-ritual yang nggak jelas. Apalagi makanannya ditumpuk setinggi rumah, kemudian di situ orang pada rebutan. Yang ada di situ mudarat. Jadi tradisi itu ada yang boleh dilanjutkan, ada yang tidak boleh dilanjutkan. Cuma kadangkala banyak orang yang seringkali beralasan orang zaman dulunya kayak gini Ustaz. Nenek moyang kitanya seperti ini Ustaz. Jadi kita pun harus seperti ini. Ini pernyataan yang sama dahulu pernah diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 170 dan Quran surah Luqman ayat 21. Kalau Al-Baqarah 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Ketika mereka dikatakan ikutilah apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Maksudnya jangan ngikutin yang kagak jelas, ikuti Al-Quran, ikuti syariat. Apa jawaban mereka? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Wah, nenek moyang. Kalau di dalam Luqman 21-nya, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah apa yang telah kami dapati dari orang tua kami. Ini perkataan orang-orang jahiliyah. Mereka menolak Al-Quran, mereka menolak syariat, mereka menolak Islam dengan mengatasnamakan demi melestarikan tradisi nenek moyang para pendahulu mereka. Ini orang-orang jahiliyah. Kira-kira kalau sekarang ada atau tidak bahwa orang-orang yang semacam itu? Ada atau tidak? Nah, saya nanyanya ada atau tidak, jawab banyak, saking akeh apa? Ada, Pak. Jadi ketika ngikutin syariat nggak mau, melanggar syariat nggak takut kualat, tapi ketika melanggar adat takut kualat. Awas ya kualat, hati-hati, ajib. Meninggalkan syariat, bahkan dia tidak mau sholat, dia nggak takut kualat. Tapi ketika terkait dengan budaya adat takut kualat. Lewat makam keramat petakutan punten bah anak putue wong Cirebon pengen lewat. Wah, harus punten Ustaz lewat sini tuh. Apa sih keramat? Awas hati-hati. Khawatir kualat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tidak berani meninggalkan budaya, tidak berani meninggalkan tradisi, tidak berani meninggalkan adat karena takut kualat. Tapi berani terang-terangan meninggalkan syariat. Padahal meninggalkan syariat itulah yang akan menjadikan seseorang kualat. Maka itulah yang harus diperhatikan. Tradisi-tradisi di bulan Muharram. Apalagi malam satu suro, angker malam satu suro, sampai anak filmnya golongan Niblorong Ratu Pandai Selatan gawe malam satu suro, filmnya film Sundel Bolong, artisnya Susana Hansipe Bokir. Aji keramat kan ngebul malam satu suro, apalagi kalau wilayah Jogja sana, di Gunung Kidul, di Laut Selatan, Masya Allah. Kalau suro itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Boleh Ustadz seperti itu? Tidak boleh, haram hukumnya. Tapi tradisi zaman dulunya seperti itu. Walaupun zaman dulunya seperti itu, kita tidak boleh melanjutkannya. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan Islam, dan Islam sudah mengajarkan kepada kita mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ketika adat bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi kita untuk memilih syariat, bukan justru adat yang kita pilih. Kenapa? Karena kelak di yaumil akhir manusia akan diselamatkan karena ketaatannya terhadap syariat, bukan karena ketaatannya terhadap adat. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan di bulan Muharram ini, Ustaz? Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita. Kalau bulan Muharram, perbanyak zikir, doa semakin kencang lagi. Yang biasanya kalau doa kita tangannya ngelampreh. Rabbana atina fid dunya. Ketika bulan Muharram ini doanya lebih serius lagi. Rabbana atina, menunjukkan bahwa kita serius meminta sesuatu kepada Allah. Tapi kalau kita doa tangan yang lampre gini, ya, secara tidak langsung dia bilang, ya Allah, saya minta kepada Engkau, ya dikabulin, syukur, kagak juga kagak apa-apa. Kenapa ngelampre? Tapi kalau serius, Rabbana atina fid dunya. Ini bulan Muharram. Dulu para nabi, para rasul, mukjizatnya Allah kabulkan di bulan Muharram. Ini bulan keramat, Pak. Zikirnya, doanya lebih kencang lagi. Jangan seperti halnya bulan-bulan biasa. Berikutnya apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini, Ustaz? Perbanyak puasa sunnah, khususnya di tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 9 itu namanya puasa Tasu'a, tanggal 10 itu namanya puasa Asyura. Ustadz, saya nanti puasanya tanggal 10 saja, makruh hukumnya. Kalau kita mau puasa tanggal 10 harus diselingi tanggal 9-nya puasa juga. Kalau enggak tanggal 9-nya, boleh tanggal 11-nya. Kenapa? Supaya tidak tasyabuh dengan orang-orang Yahudi, tidak tasyabuh dengan orang-orang Nasrani. Puasa sunnah. Kalau misalnya tanggal 10-nya saja, itu makruh hukumnya. Harus ditambah tanggal 9 atau tanggal 11-nya, menghindari tasyabuh. Kalau misalnya tanggal 10-nya saja Ustaz, ya kalau tanggal 10-nya saja masih mending orang usah puasa sekalian. Kenapa? Ya padahal hukumnya sunnah. Oh, kadang-kala orang doanya mau makbul, doanya mau mustajabah, tapi puasanya males. Puasa sunnah beli enggak, puasanya kapan ya? Nanti kalau bulan Ramadan baik. Sekali puasa di bulan Ramadan ngelambruk, ngelangkat tenaga, langkah apa? Napa? Karena lemes dedes. Pas itu doanya pengen makbul priwe. Mau doanya ngepost, mana ngepost? Oh, malas tirakat. Ini. Jadi puasa yang benar. Puasa jangan puasa yang tidak. Puasa mati geni, puasa tapa berata, puasa mutih, itu tidak boleh. Itu puasa-puasa yang diharamkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kalau mau puasa bolehlah puasa sunnah, Senin Kemis, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat lainnya. Kalau misalnya saya masih kuat, boleh puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau misalnya enggak puasa Daud, puasa apa lagi Ustaz? Boleh puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan. Nah, ini ciri khas orang yang beriman, yang doanya mau mustajabah, yang doanya mau makbul, banyak-banyak tirakat, tapi tirakatnya yang benar, puasanya yang benar. Ini ada orang puasanya puasa muti, puasa pati geni, puasa tapa berata, bahkan ada orang yang puasa enggak tidur selama 7 hari. Hadirin, saya punya teman dulu kuliah bareng, lama tak jumpa, akhirnya dari sekian lama berjumpa kembali. Ketika berjumpa ngobrol lagi, nggak nyambung ki, isu ngomong ngalor ki, ngomong ngidul, bocah kira ada ngelantur kayak mengkenen ki, kayak wong segle ki. Akhirnya ada salah satu teman dari belakang dia bilang, Ustaz, apa maksudnya?
Wis edan. Ya Allah, wis edan. Saya tanya, kenapa sebabnya? Tirakat, Ustaz. Tirakat apa? Tidak tidur selama 7 hari. Katanya mau jadi orang sakti, mau jadi orang hebat. Jadi enggak tidur 7 hari. Pantesan dari kejauhan teman saya bilang, Sat, apa maksudnya? Wis edan. Dulu waktu kuliah normal, dulu waktu di kampus bareng normal, enggak ada masalah. Pantesan yang ngobrol yang ngelantur kayak golongan mama gufron makoli inna rahmatan makoli fima Allah. Ngomong yang ngelantur. Saya tanya, apa tirakatnya? Puasa, tidak tidur selama 7 hari. Kalau ngantuk ngebur maning, seger maning, ngantuk maning, ngebur maning, seger maning. Kira-kira ngeblank atau tidak hadirin otaknya? Ya bukan hanya ngeblank, ngebul, jebluk. Kita nggak tidur semalaman aja udah keliengan kepala. Saya pernah nonton bola, waktu masih senang nonton bola. Itu begadang karena ditunggu nggak bisa tidur, akhirnya nonton bola, pas itu penalti pisan. Ya Allah, besoknya ngajar ke sekolah, pas ngajar di sekolah berdiri tuh kaki kayak nggak napak di tanah, diliang kan. Itu cuma semalam nggak tidur, apalagi 7 hari. Akhirnya apa? Yang ngeblank ngerasain bisa di wong sakti, padahal si wis edan. Sakti wongnya blesak tapi wedi mati, wongnya sakti. Ngeblank sampai sekarang, Pak. Makanya kadang-kala kalau tirakat itu ada dosisnya, ada aturannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia itu melebihi batas kemampuannya. Batas kemampuannya puasanya Senin Kamis saja, ya udah puasanya Senin Kamis saja. Batas kemampuannya sholat sunnah rawatib saja. Nah, setelah maghrib, setelah isya dan beberapa sholat sunnah rawatib lagi, udah lakukan itu istiqomah. Kalau kita mau tahajud boleh pelan-pelan. Yang langsung dek nembe tahajud langsung 20 rakaat. Langsung bae sikilin rektek esuk-esuk tekaning dokter dok isun rektek dengkulin apa sih Pak, main bola tak duduk futsal tak ora kurang mangan tak beli napa bisa ketemu tahajud 20 rakaat. Wah, sebelumnya nggak pernah, nggak langsung oke gas 20, jangan, ada tahapannya, ada dosisnya. Hanya kita lihat orang-orang tirakat, amal-amalan kemudian stres, itu bukan karena amalannya yang salah kebanyakan, bukan karena zikirannya yang salah, bukan karena baca sholawatnya yang salah, tapi karena dosisnya yang melebihi aturan. Sama seperti halnya obat lah, ada obat paracetamol. Paracetamol kalau diminum sesuai dengan dosisnya bener. Tapi kalau minumnya nggak sesuai dengan dosis, kesuwen temen minum sesendok langsung be rong botol glegak waras beli overdosis, iya merukus sincang kemembluk, keluar busa. Kenapa itu overdosis tak duduk napa tas mangan sega kuning 5 bungkus ya kue situ dua overdosis nang obat kue arahnya kemelakaran keluarga. Ada aturannya, ada dosisnya, itulah Islam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Rasulullah keluar kota ada acara, imam sholat digantikan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf diamani oleh Rasulullah, wahai Abdurrahman, saya mau keluar kota, nanti kamu gantikan imam sholat. Siap ya Rasulullah. Ketika Abdurrahman bin Auf mengimami, Rasulullah sudah ada di luar kota. Ini Abdurrahman bin Auf hadirin, sholat subuh itu lama sekali. Bacaannya Al-Baqarah, bacaannya Al-Imran. Kemudian beberapa saat berikutnya Rasulullah pulang lagi ke Madinah. Dilihatnya di masjid ini sepi, dia jamaah pada mendikabe. Sepi. Abdurrahman, ini jamaah pada kemana wahai Abdurrahman? Abdurrahman bin Auf bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang Madinah sekarang banyak yang sudah jadi munafik.
Bisa mengkon ku priwe cerita ya kok dikit kata Rasulullah. Ini luar biasanya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu selalu tabayun ketika mendengarkan kabar apapun, tabayun, klarifikasi terlebih dahulu. Tidak langsung kemudian mengecap, oh iya munafik, enggak. Ditabayun dulu, tanya dulu masalah yang sebenarnya seperti apa. Oh, Rasulullah tanya, kemana ini jamaah pada sepi makaininku? Wis jadi munafik kabeh ya Rasulullah, kata Abdurrahman bin Auf. Wis bener-bener dia apa? Ketika engkau keluar dari Madinah, banyak orang yang kemudian menjadi munafik. Kata Rasulullah, kan bener. Klarifikasilah Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Tabayun. Punten isun pengen takon, saya mau nanya. Kamu bisanya nggak ke masjid lagi, kenapa? Bukan apa-apa ya Rasulullah. Masa sholat subuh setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah yang nerak kabeh sikile. Oh, pantesan. Tanya lagi sahabat yang lain, sama jawabannya sama. Ini Abdurrahman bin Auf ini kalau ngimamin lama sehingga banyak orang yang nggak mau datang ke masjid lagi. Abdurrahman bin Auf egois, wis pokoknya munafik. Harusnya orang beriman itu ngikut saya. Saya bacanya Al-Baqarah yang ngikut saja. Sepi lah masjid pada saat itu. Berikutnya datang Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, gini, ini kalau masalahnya seperti ini yang nggak bener ente wahai Abdurrahman. Bukan mereka yang nggak bener ente. Loh, ang disalahkan isun lu priwe ceritane lu. Lamun wong tengah tani, wong Arab kan sejen mak nih ngomong. Kenapa saya disalahkan? Apakah engkau mau membuat fitnah di dalam Islam wahai Abdurrahman? Dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait permasalahan yang sesungguhnya, dan kemudian Abdurrahman bin Auf pun meminta maaf kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada dosisnya. Abdurrahman bin Auf dosisnya tinggi. Sahabat-sahabat lain sejen ya dosisnya tinggi langsung pada neraka kabeh nang kuliah. Wis suruh kaya mangkan aja sholat maning di masjid, wis enak mas ning rumah bae dewek-dewek. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada yang disampaikan, ditanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya. Boleh nanti kita diskusi santai saja.